sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jami'un. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslim. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'an min yawmina ila al-hisab yaqulu amin 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 wa ya fattahu amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi qulub ibadihi al-arifin wa amadu an bawadihim hujubal khafa'i faqamu li irsyadil ibadi ila ulumiddin. Sallallahu salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil akramin. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ibu hajjah, para ustazah, ibu-ibu hadirat sekalian, jamaah majlis taklim kaum ibu Masjid Al-Abrar yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita mengaji kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah dibaca, apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Masih membahas tentang sholat tatawwu atau sholat sunnah. Kira-kira kalau ibu-ibu sekalian paling suka itu ketika dalam keadaan apa? Ketika dalam keadaan sehat, duit banyak, anak-anak pada sukses, gitu ya. Paling suka dalam keadaan itu. Kalau Allah tempatkan dalam keadaan yang lapang, kesehatan, iman, paling suka mungkin dalam keadaan itu. Kita sekalian, Rasulullah SAW ini paling suka kalau ada dalam sholat. Wa ju'ilat qurratu aini li fis sholat, sabda Rasulullah SAW. Allah menjadikan kesenangan hatiku, Allah menjadikan kegemaranku kalau sudah dalam sholat. Ketika sudah dalam sholat, Allahu Akbar, ini udah masuk dalam sholat, maka disitulah senangnya Rasulullah, girangnya hati Rasulullah karena bertemu dengan kekasihnya, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak jarang Rasulullah ketika sudah hampir menjelang waktu sholat wajib,
Ini Rasulullah manggil Bilal. Ya Bilal, arihna ya Bilal, arihna ya Bilal. Bilal kasih saya satu kelapangan. Ya Bilal, kasih saya kebahagiaan. Maksudnya sholat. Karena kalau sudah masuk waktu sholat, sudah masuk dalam pelaksanaan sholat, itu Rasulullah paling girang karena bertemu dengan kekasihnya. Kira-kira ibu-ibu gimana tuh kalau masuk sholat? Apa girang ketemu Allah atau makin banyak pikirannya? Allahu Akbar. Minimal kalau kita tidak bisa seluruh sholat kita ingat Allah, minimal saat takbiratul ihram harus ingat Allah. Karena saat takbiratul ihram Allahu Akbar, ini rukun, ini wajib yang pertama. Wajib dalam takbiratul ihram, lisan kita Allahu Akbar, hati kita aku sholat zuhur 4 rakaat karena Allah. Harus ada hatinya dulu. Kalau lisannya Allahu Akbar, hatinya domestik. Kalau lisannya Allahu Akbar, hatinya ada dapur, nggak sah sholatnya. Kenapa nggak sah? Soalnya nggak ada niatnya. Minimal saat Allahu Akbar takbiratul ihram itu minimal ingat Allah di situ. Syukur-syukur waktu doa iftitah ibu masih ingat Allah, waktu baca Fatihah masih ingat Allah, sampai salam masih ingat Allah. Biasanya kalau terus seperti itu nggak mau pisah, artinya udah lagi enak-enak, tahu-tahu udahan aja. Lagi enak-enak melafadzkan pikiran-pikiran yang disajikan oleh Allah, bacaan-bacaan yang kita lafadzkan dalam sholat ini adalah persembahan dari Allah buat kita supaya kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita resapi, kita renungkan maknanya sambil kita nikmati. Lagi enak-enak menikmati sajian zikir itu, tahu-tahu udah salam aja. Jadi nggak pengen pisah rasanya kalau sudah sholat. Ibu-ibu sini begitu semua kan ya? Nggak pengen udahan, lagi seneng-senengnya, lagi demen-demennya, girang ketemu Allah, tahu-tahu udah fil alamin innaka hamidum majid aja. Nah, Rasulullah SAW ini paling suka ketika sudah masuk dalam keadaan sholat. Kegirangan hati Rasulullah, kesukaan hati Rasulullah adalah satu-satunya ketika sudah masuk hati sholat. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain yang melebihi girangnya Rasulullah ketika sudah masuk pelaksanaan sholat. Kita juga begitu harusnya Bu. Begitu sudah masuk Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ini Allahu Akbar, tangannya diangkat Bu ya? Diangkat enggak tangannya? Itu simbol kalau ibu mengangkat tangan Allahu Akbar, ini artinya ibu sudah buang jauh-jauh selain Allah dalam sholat. Waktu Allahu Akbar, ini artinya udah dibuang dari hati semua selain Allah. Iya, dapur, mestik, jemuran, buang semuanya. Jadi dalam hati cuma ada Allah. Kalau kita bisa latih seperti itu, maka sholat kita akan nikmat rasanya, senang rasanya kalau udah masuk waktu sholat. Kenapa senang? Karena akan bertemu Allah. Ini Rasulullah SAW. Ada juga sahabat namanya sahabat Bilal. Sahabat Bilal ini nggak pernah sahabat Bilal ini batal wudhu. Jadi kalau batal wudhu lagi, kalau batal wudhu lagi. Kita juga boleh itu praktekin ibu. Kalau batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Cuma Sayyidina Bilal, sahabat Bilal ini selesai wudhu pasti sholat. Namanya sholat sunnah wudhu. Selesai wudhu pasti beliau sholat 2 rakaat. Sampai Rasulullah SAW sebelum tahu kebiasaan Sayyidina Bilal, dia selalu sholat setelah wudhu. Rasulullah pernah menyampaikan, wahai Bilal, aku mendengar suara terompahmu, suara sendalmu ada di surga. Emang apa amalanmu? Emang apa yang kau lakukan di dunia? Kata Sayyidina Bilal, ya Rasulullah, saya tidak pernah berwudu kecuali selesai wudu saya sholat. Dari sini Rasulullah kemudian, bagus Bilal,
Dari sini Rasulullah kemudian para ulama atas dasar hadis ini menetapkan ada namanya sholat sunnah wudhu. Ibu juga begitu, kalau batal wudhu lagi, habis wudhu sholat 2 rakaat sholat sunnah wudhu. Kalau ibu lagi punya hajat boleh sholat sunnah hajat. Allahu Akbar usolli sunnatul hajat lillahi ta'ala. Allahu Akbar dalam hatinya aku sholat sunnah hajat 2 rakaat. Karena sholat sunnah wudhu itu bisa dapat pahalanya, jadi juga digabung dengan sholat yang lain. Asal belum kering aja air wudhunya. Kita udah selesai wudhu, belum lama dari selesai pelaksanaan wudhu masih basah anggota badan kita yang kena wudhu, langsung sholat. Mau itu sholatnya sholat duha, mau sholatnya sholat hajat, mau sholatnya sholat wajib, jadi itu sholat wudhu. Jadi sholat sunnah wudhu ini bisa hasil dengan sholat apapun. Kalau ibu lagi punya hajat, wudhu, habis wudhu sholat lagi 2 rakaat. Batal lagi wudhu, habis wudhu sholat lagi 2 rakaat. Sholat sunnah hajat boleh dan bisa hasil dua-duanya. Sunnah hajatnya dapat pahala, sholat sunnah wudhunya juga dapat pahala. Ini sedikit tentang kesukaan dan kegemaran Rasulullah, para sahabat ketika sudah masuk pelaksanaan sholat. Sholat sunnah ada banyak, diantaranya yang sedang dalam pembahasan kita yaitu sholat sunnah tahajud atau qiyamul lail. Ada di halaman 168. Betul ya Bu? 198 ya? 198 di baris kedua dari bawah, kira-kira itu. Fayaqulu sekarang ya. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu may yad'uni fa astajiba lahu wa man yas'aluni fa u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfira lahu. Ini menjelaskan tentang rahmat Allah, sayangnya Allah turun ke langit dunia pada sepertiga terakhir setiap malam. Fayaqulu, maka Allah berfirman, Allah berkata, mayyad'uni, siapa yang berdoa kepadaku fa astajiba, maka pasti aku akan jawab doanya lahu untuk dia. Wa may yas'aluni, siapa yang minta kepadaku fa utiyahu, aku akan berikan permintaannya. Wa man yastaghfiruni, barang siapa yang mohon ampun kepadaku fa aghfira lahu, maka aku akan mengampuni orang itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala ini turun setiap malam pada sepertiga terakhir malam, jam 2:30 kira-kira, atau jam 2 sampai subuh, itu namanya thuluthul akhir, namanya sepertiga terakhir. Di sini Allah turun. Maksud turun di sini adalah malaikatnya, karena mustahil Allah punya sifat seperti makhluk. Kalau turun yang dimaksud dalam hadis, yang dimaksud dalam Al-Quran, apabila ada ungkapan-ungkapan yang mirip-mirip dengan ungkapan-ungkapan untuk makhluk, maka yang dimaksud bukan seperti itu, bukan seperti makhluk. Allah turun ke langit dunia itu bukan berarti turunnya Allah kayak turunnya ibu dari lantai 1 ke lantai 2, bukan. Allah turun ke langit dunia itu tidak seperti turunnya orang dari atas ke bawah, bukan seperti itu. Mustahil Allah bersifat seperti itu, karena Allah mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu beda dengan makhluk. Nggak boleh kita bayangkan Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir itu Allah turun kayak makhluk, nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh, karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang sama atau yang mirip dengan Allah, nggak ada. Bagaimana menjelaskan hadis seperti ini? Ulama menjelaskan yang dimaksud bukan Allahnya yang turun, tapi yang dimaksud adalah malaikatnya. Malaikat Allah perintahkan
malaikat turun. Lihat siapa yang berdoa kepadaku, maka aku pasti akan ijabah. Malaikat turun ke langit dunia. Siapa yang minta ampun kepadaku, akan aku ampuni. Malaikat turun ke langit dunia. Lihat siapa yang meminta permohonan kepadaku, pasti akan aku kabulkan permohonannya. Ini terjadi setiap malam, Bu, yaitu sepertiga terakhir. Sepertiga terakhir ini Allah perintahkan malaikat untuk turun untuk ngecek ada nggak jamaah al-abror yang bangun, ada nggak ibu-ibu yang bangun minta sama Allah hajatnya, minta sama Allah permohonan-permohonannya, mohon ampun kepada Allah. Allahumma gfirli wa liwalidayya misalnya. Dilihat kalau ada maka pasti Allah ijabah, pasti Allah kabulkan doa sepertiga malam terakhir itu pasti Allah kabulkan, pasti, yakin. Hanya saja nanti dikabulkannya dengan bentuk yang Allah pilihkan untuk kita di waktu yang Allah tentukan, yang cocok buat kita. Kadangkala kalau belum cocok waktunya, ya belum Allah kabulkan. Ibu udah mohon sepertiga malam terakhir, udah seminggu lewat, 2 minggu lewat, mohon supaya bisa beli rumah misalnya, tapi belum hasil juga, belum terlaksana juga. Ini bukan berarti Allah nggak ijabah, tapi nanti waktunya nunggu Allah tentukan. Karena boleh jadi kalau Allah kasih besok, bangun tidur langsung bisa, boleh jadi ibu nanti makin jauh sama Allah. Udah tahu bisa beli rumah, duitnya banyak, tahu-tahu udah gak kenal sama pengajian, mainnya jauh, arisannya ke Singapura. Nanti kalau pengen istirahat dikit-dikit ya perginya ke Jepang. Kebanyakan duit soalnya. Kalau Allah kabulkan, berapa ini yang kayak begini, kalau aku kabulkan besok udah gak kenal jamaah pengajian. Kalau aku kabulkan besok dia udah lupa sama taklim. Jangan dah, ntar aja, ntar kalau dia udah siap baru akan aku kabulkan. Seringkali permohonan kita ini Allah tunda, nunggu waktunya pas. Karena kalau belum pas justru nanti jadi maborot untuk kita. Kalau belum pas justru nanti akan memberikan satu bahaya atau kesulitan buat kita, malah nanti kita jauh dari Allah. Naudzubillah. Doa kita, doa para nabi juga ditunda. Nabi Musa alaihissalam itu doa agar Fir'aun beserta pengikutnya ini ditenggelamkan dan dibinasakan semua pengikutnya, biar habis saja ya Allah. Doanya Nabi Musa sampai kejadian ditenggelamkannya Fir'aun itu baru terjadi 40 tahun, Bu. Berapa tahun, Bu? 40 tahun itu Nabi Musa. Nah, kita nabi bukan? Jadi kalau permohonannya ditunda, jangan bikin kita ragu, tetap bangun malam, tetap kita mohon kepada Allah supaya Allah mengijabah doa-doa kita nih di sepertiga malam terakhir. Kadangkala memang Ibu, ada doa orang-orang yang sengaja tidak Allah kabulkan, nunggu waktunya tepat tadi, atau karena memang Allah senang dengar suaranya, jadi begitu mendengarkan suara Umi Yanah malam-malam, dengerin ya Allah, Rabbi firli, Allahumma Rabbana hablana minas solihin, Rabbi habli minas solihin, didengerin sama Allah. Siapa itu? Itu ya Mariana, Ustazah Mariana. Oh, biarin, jangan dikabulin dulu. Saya masih demen dengar suaranya, kata Allah. Ada yang begitu, ada yang seperti itu. Rasulullah menceritakan ada sebagian hamba-hamba Allah yang sengaja doanya Allah tunda karena Allah masih biarin aja, saya senang dengar suaranya.
dia benar-benar menghamba kepadaku, dia benar-benar butuh kepadaku, dan benar-benar mencintai aku. Jangan dikabulin, biarin. Kayak ibu, kalau ada orang, maaf, ada orang ngamen misalnya, kalau demen sama lagunya, kira-kira dikasih duitnya entar apa langsung bu? Entar, orang demen sama lagunya. Kalau enak, entar aja, entar tambahin lagi, entar aja masih demen saya. Itu begitu juga doa kita nggak dikabul-kabulkan sama Allah. Oh mungkin Allah masih demen dengar suara kita. Kayak begitu, itu namanya husnuzon. Ada juga yang sebaliknya, Fir'aun itu nggak pernah sakit bu, sehat terus, sehat. Itu selama kira-kira 400 tahun, umurnya panjang. Fir'aun 400 tahun nggak pernah sakit, puyeng aja nggak pernah, masuk angin nggak pernah. Padahal tidurnya jarang, makannya dikit, makanya sombong dia, sakit nggak pernah, tidurnya jarang, makannya dikit, kuat badannya, sombong Firaun. Dan minta apa-apa, kalau pengen apa-apa pasti langsung kabul, kalau pengen apa-apa pasti langsung terlaksana. Ada sebagian manusia yang kalau dia pengen apa-apa langsung dikabulin, pengen terlaksana, pengen dikasih lagi, pengen ini langsung wujud. Itu kadang-kala karena Allah males dengerin suara dia. Pengen ini, kasih malaikat, males saya dengar suaranya. Pengen begini ya, enak begini, kasih, males saya dengar suaranya. Ada yang begitu. Ini disebut dengan istidraj, seolah-olah Allah mengabulkan dia, seolah-olah Allah menjawab, tapi sebenarnya Allah lagi menjauhkan dia. Males saya dengar suara orang itu, kata Allah. Kabulkan, kasih semuanya. Fir'aun kayak begitu. Fir'aun semuanya dikasih oleh Allah, bukan untuk bikin Fir'aun jadi dekat, tapi makin jauh kepada Allah. Allah langsung kabulkan, Allah langsung wujudkan semua untuk Fir'aun. Itu karena Allah nggak suka dengar suaranya. Jadi kita harus husnuzon. Bangun sepertiga malam terakhir, doa sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, belum juga dikabul, husnuzon sama Allah. Mungkin Allah masih pengen dengar suara saya. Suara saya merdu menyata. Mungkin Allah masih pengen dengar munajat saya. Munajat saya masih disuka, masih didemenin sama Allah. Kita harus husnuzon kepada Allah. Pasti Allah kabulkan semua doa-doa kita, hanya saja di waktu yang Allah tentukan. Wa Ahmadu wa Abu Dawud an Abi Hurairah rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imratahu fa shallat. Allah mengasihi, Allah menyayangi rajulan, seseorang, qama minal laili, yang bangun malam, fa shalla, kemudian dia salat, wa ayqadha imratahu, dan membangunkan istrinya, fa shallat, lalu istrinya salat. Fa in abad, maka jika si istri tidak mau, nadoja fi wajiha al-ma'a, maka dia menyipratkan ke wajahnya air. Untuk kita yang sudah berkeluarga, ibu bangun malam, sholat, selesai sholat suaminya bangunin, bangun, doain anak-anak, bangun sholat, bangun, cipratin mukanya, cipratin air, biar bangun, biar sama-sama munajat kepada Allah, sama-sama sholat tahajud. Ini yang disebut dengan tahajud. Tahajud ini baru bisa dibilang tahajud kalau tidur dulu. Udah tidur, kalau belum tidur namanya bukan tahajud, namanya sholat malam gitu aja. Habis isya, kemudian kita sholat sunnah, ya udah sholat malam. Habis isya kita sholat taraweh, entar bulan Ramadan, namanya sholat malam, qiyamul lail, tapi bukan tahajud. Kalau tahajud ini tidur dulu, kemudian setelah tidur bangun,
Bagus lagi kalau selesai kita sholat, kita bangunin keluarga kita, maksudnya kita bangunin suami kita, saya bangunin istri saya. Kalau nggak mau bangun juga, kepretin mukanya pakai air. Nggak mau bangun juga bilang, bola pak, bu, bola. Bilang ada bola, kalau bola aja bangun malam-malam. Bilangin ada bola tuh pak, ada bola. Nah, dua orang suami dan istri yang saling mendukung, yang saling kerjasama dalam taat kepada Allah, bangun tahajud, bangun malam-malam, yang istri membangunkan suaminya, yang suami membangunkan istrinya. Ini sangat Allah puji. Sepertiga malam yang terakhir, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ada satu riwayat juga yang diceritakan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, malam itu dibagi menjadi tiga. Ada sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga terakhir. Sepertiga pertama itu kira-kira sampai jam 11 dah. Sepertiga pertama, sepertiga kedua sampai jam 2. Sepertiga terakhir sampai jam subuh, sepertiga terakhir. Satu riwayat Rasulullah SAW menyebutkan pada sepertiga malam pertama Allah ini melihat kecatatan ummul kitab, kecatatan amal-amal perbuatan, catatan semua kejadian di dunia. Kemudian Allah melihat tidak ada yang tahu itu, hanya Allah sendiri melihat catatan-catatan. Karena semua kejadian yang ada di dunia ini, sampai-sampai turunnya hujan, jatuhnya daun jatuh bu, dari pohon jambu, daun jatuh, itu ada catatannya. Setiap kejadian yang kecil-kecil tetap ada catatannya di Ummul Kitab atau di Lauhul Mahfuz. Semua kejadian-kejadian itu sudah tercatat, termasuk kita ngaji di sini, ini sudah ada catatannya. Ini yang hadir 27 misalnya, siapa aja namanya udah tercatat. Termasuk juga musibah, itu sudah Allah catatkan. Pada sepertiga malam pertama Allah melihat pada catatan Ummul Kitab, tidak ada yang melihat selain Allah, hanya Allah sendiri. Kemudian Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Ini bakal 15, 12, 24, 15 Desember tahun 2024 bakal kena musibah, dihapus sama Allah, diganti, bakal dapat rezeki. Amin. Semua yang ada di Ummul Kitab atau di catatan amal atau catatan kejadian, itu semua bisa Allah tetapkan, bisa Allah hapus, terserah Allah. Maka pada sepertiga malam pertama ini Allah melihat catatan ini, tidak ada yang tahu, hanya Allah yang melihat. Kemudian di sepertiga malam yang kedua Allah melihat ke surga. Allah melihat ke surga yang namanya Jannatu Aden, surga Aden. Sepertiga malam yang kedua, di situ tidak ada yang tinggal kecuali para nabi Allah, para syuhada, dan juga pada para siddiqin. Kemudian Allah melihat, memperhatikan tempat tinggal yang namanya surga Aden ini. Dan sepertiga malam terakhir baru di sini. Sepertiga malam terakhir ini Allah, malaikat menyuruh malaikatnya untuk turun. Siapa yang mohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Siapa yang meminta padaku, akan aku kabulkan. Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku ijabah. Jadi tiga bagian itu semua ada af'al atau ada ketentuan-ketentuan Allah. Allah melihat ke Ummul Kitab. Sepertiga yang kedua Allah melihat ke surga Jannatu Aden. Sepertiga yang terakhir Allah menyuruh malaikat turun supaya mengabulkan permohonan-permohonan dan juga doa-doa atau istighfar, permohonan ampun yang dimintakan oleh para hambanya.
Insya Allah nanti malam kita mulai tahajud. Amin. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.